Siapa nih yang pernah mendapatkan beasiswa? Nah, kemarin singkat ceritanya itu ya kan. Kemarin ketika kemarin siaran di podcast After Talk di Suara Kudus ya. Kemarin ada bintang tamu yang memang masih muda, masih kuliah juga di Fakultas Hukum di universitas yang ada di Kudus ya. Ini ada beberapa poin yang sangat menarik nih. Tapi kali ini kita bahasnya sebuah hubungan ya. Sehubungan, nah strategi untuk menatap masa depan. Nah, dari narasumber kemarin menyampaikan bahwasanya memang dalam sebuah hubungan gitu ya kan, meskipun dia masih kuliah ini sudah menjalin hubungan sudah 1 tahun nih sama pacarnya nih, sudah 1 tahun. Ketika kemarin saya tanya gitu ya kan, awal mula gimana nih, kok bisa deket nih sama doi kan gitu ya. Nah, pada waktu itu kemarin dijelaskan untuk pertama kali ketemu itu di kayak kegiatan ospek mahasiswa. Nah, kegiatan ospek mahasiswa pada awal-awal kan gitu ya kan. Nah, ini si cowoknya ini ya, si narasumber yang kemarin tak wawancara itu memang semester 3 tapi yang ini kan maba gitu ya kan. Nah, ini tertarik karena satu prodi, satu angkatan dan sudah pernah bertemu, dan akhirnya ketika pada waktu itu ada acara di fakultas atau di fakultas masih mencari nih sosok yang akan mewakili fakultas. Nah, ini si mahasiswa ini yang senior tadi ya, si narasumber itu modus lah, ini kayaknya cocok gitu ya kan. Nah, setelah ditawarkan mau nih, tapi dari percakapan-percakapan akhirnya kan tertarik, habis itu dinyatakanlah cintanya, tapi pada waktu itu tidak diterima. Tapi setelah beberapa bulan ya kan, setelah tidak diterima, kemudian ketemu lagi di event prodi ya, program studi, akhirnya diterima dan sampai sekarang masih menjalin hubungan. Nah, poin ceritanya kenapa kok mau gitu ya kan, kenapa kok bisa cocok gitu ya, usut punya usut gitu ya kan. Strateginya memang yang cowok ini adalah basicnya aktivis. Nah, ini ya, aktivis, si narasumber ini aktivis baik di organisasi kampus, di organisasi masyarakat, sehingga bisa membuat lawan jenis tertarik gitu ya kan, meskipun awalnya ditolak. Kemudian juga dia juga termasuk berprestasi karena mendapatkan beasiswa gitu ya kan, apalagi dari perusahaan besar yang membangun karakter budinya. Kemarin juga diceritakan ini ketika dapat beasiswa dengan proses dari awal kemudian sampai akhirnya dapat gitu ya kan, sampai sekarang masih mendapatkan beasiswa, mendapatkan uang pembinaan gitu ya kan, mendapatkan juga pengalaman baru, mendapatkan relasi yang baru. Nah, ini membuat cara berpikirnya ini sangat-sangat berbeda dengan ya teman-temannya gitu ya kan. Makanya si lawan jenisnya ini mau gitu ya kan. Waduh, ini berarti yang bisa diambil memang sih ketika kita punya value nilai gitu ya kan, kayaknya membuat lawan jenis tertarik itu sangat berpotensi gitu ya kan. Atau pernah mencoba yang lain? Atau pernah mencoba dengan dukun? Enggak lah ya. Nah, itu yang kemarin diceritakan sama sama si narasumber gitu ya kan, bahwasanya untuk strategi masa depan relationship memang harus harus disusun mulai dari sekarang. Jadi kerennya gitu sih, meskipun masih muda tapi sudah open minded gitu ya kan, sudah realistis. Kalau kata Koko Koko Deni atau Koko siapa, Koko Pandan kayaknya ya. Jadi gitu deh yang bisa kita ambil dari singkat cerita kemarin podcast sama anak muda yang hebat. Ya, anak muda yang luar biasa berprestasi dan sekarang masih menjalin relationship dan masih tentang masa depan dengan realistis, dengan juga strategi-strateginya. Jadi gimana, siapa yang punya pengalaman menjadi mahasiswa yang kayak gitu nih, atau sekarang menjalin hubungan seperti itu? Bye bye, terima kasih.